Baik jamaah, luar biasa tema kita hari ini dan terima kasih atas antusiasnya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Maka dari itu kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung bacakan pertanyaan pertama nih, biar insya Allah akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Pertanyaan dari @c_inab. Assalamualaikum Ustadz, saya Zainab, baru kelas 12, izin bertanya, Masya Allah. Gimana caranya bilang Bapak sendiri kalau rezeki udah ada yang ngatur dan gak ada yang perlu dikhawatirkan? Soalnya kalau soal dengar sedekah, Bapak saya suka sepelein bahkan untuk anak sendiri dan keluarga dan selalu bilang, apa-apa harus hemat, padahal kita sedang perlu dan rezeki dah ada yang ngatur, nggak akan ketukar. Mohon jawaban bantuannya. Boleh langsung dijawab oleh guru kita, Ustadz Hilman, silakan guru. Iya Mas. Ini zamannya Ustaz Ilman ini. Iya, masih Masalahnya ABG kelas 12. gitu ya. Anak SMA nih, Masya Kalau Allah. saya nenek-nenek, ibu-ibu. Beda segmennya ya. Masya Allah. Iya jadi cara berkomunikasi dengan orang tua itu harus baik ya. Harus lemah lembut. Jangan merasa pintar tapi harus pintar merasa. Aduh, gimana Ustadz, boleh diulangi lagi nggak? Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Masya Allah. Jangan merasa benar, harus benar merasa. Boleh jadi orang tua kita belum sampai pemahamannya tentang apa yang dipahami terkait dengan sedekah tadi. Betul. Dan ada dakwah yang paling tajam, caranya adalah dengan contoh. Ya, kalau hanya sekedar berkata-kata mungkin agak sulit ya. Coba contohin, buktikan bahwa di balik sedekah itu ada keistimewaan yang begitu luar biasa. Dan setelah itu kita akan bisa menghadirkan sikap-sikap terbaik kepada orang tua kita. Dan ini juga pesan bagi semua, rezeki itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi rezeki itu tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan. Wah, luar biasa, Masya Allah. Jadi rezeki itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang harus kita beri, yang bisa kita Masya berikan. Allah. Wah, luar biasa, saya nyesel nggak bawa catatan nih. Baik, kita bacakan pertanyaan yang kedua nih dari Instagram. Oh, ini @hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, apa kiat agar rezeki suami lancar? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga seperti saya? Rezeki kami saat ini sangat seret sekali, mungkin karena pandemi. Dagangan sepi, akhirnya suami ngojek buat tambahan. Sementara saya punya bayi yang kebutuhannya lumayan besar karena minum susu formula. Ditambah biaya anak sekolah buat bayar angsuran rumah. Rasanya beban ini sudah tak sanggup saya pikul Ustadz. Apa mungkin saya yang memang kurang rasa bersyukur? Waduh, ini sekalian curhat ya bertanyanya. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, boleh sambil berdiri aja Ustadz. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki selanjutnya ya, rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar apalagi nyasar, yakni rezeki jalur istri. Betul, Jadi- Masya Allah. Ulang, Ya, ulang. Alhamdulillah. Jalur Jalur istri. Istri ada lagi Istrinya nih. siapa namanya? Jihan Salsabila. Ustadz. Untung bener ya. Nah ini dia. Jadi ada rezeki jalur istri. Maka subhanallah ibu yang bertanya yang luar biasa. Maka jelas ibu sebenarnya bertanya sambil menjawab ya. Ibu udah ngeluh di awal tapi terakhir ibu jawab sendiri, apa saya kurang bersyukur? Maka yang pertama ketika menginginkan rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, uniknya ayat ini Allah tidak bilang la in syakartum 'ala Allah, kalau kalian bersyukur kepada Allah. Tapi Allah cuma mengatakan kalau kalian bersyukur kepada siapa? Kepada siapa saja. Bersyukur kepada suami artinya berterima kasih. Bersyukur udah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena khawatir miskin, khawatir susu formulanya, khawatir popoknya, khawatir makannya, khawatir sekolahnya.
Akhirnya dia mengatakan, ya Allah saya rasanya tidak sanggup lagi, pengen mati aja. Subhanallah, maka jangan mengkhawatirkan itu. Memang ketika kita hidup di dunia ini ada kekhawatiran-kekhawatiran. Apalagi kalau sibuk membandingkan diri kita dengan sosial media. Setiap hari melihat sultan-sultan yang ada di sosial media. Gimana kita nggak ngerasa miskin? Setiap hari melihat crazy rich yang ada di sosmed. Gimana kita nggak merasa miskin? Maka subhanallah, sebenarnya kalau kita nonton mereka nih, orang-orang kaya yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya apa yang kita kejar, Mikdad? Kita pengen kaya atau kita pengen bahagia kayak mereka? Sebenarnya pasti pengen bahagia. Bukan kaya yang kita kejar kan? Betul, cuma kadang Sebenarnya kita lupa ya. kebahagiaan yang kita kejar. Betul, Sedangkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bahagia itu cukup punya 4 ini dia akan bahagia. 1, almar'atu salihah, istri yang salihah. Subhanallah. Istri yang mana yang salihah? Suami bekerja, istrinya salat duha. Suami bekerja, istrinya membaca Al-Quran dalam rumahnya. Kenapa harus membaca Al-Quran? Karena kebahagiaan yang kedua kata baginda Nabi SAW adalah rumah atau tempat tinggal yang luas, yang lapang bagi pemiliknya. Maksudnya luas bagaimana? Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan terasa luas bagi pemiliknya. Subhanallah. Maka ada Imam Abdullah namanya, itu setiap anak tangga pernah dikhatamkan Al-Quran. Ya Allah. Ya Allah. Dia pernah nanya kepada istrinya, bentar lagi mau masuk Ramadan, apa yang mau kau tambah di bulan Ramadan? Oh saya mau tambah tarawihku. Dia tanya anaknya, apa yang mau kau tambah dalam bulan Ramadan? Saya mau tambah bacaan Al-Quranku. Kata Imam Abdullah, saya sedih, saya nggak bisa nambah apa-apa di bulan Ramadan. Loh kok bisa? Karena setiap di luar bulan Ramadan itu sudah penuh ibadahku. Dia bingung mau nambah apa lagi di luar Ramadan, penuh ibadahnya. Subhanallah, jadi masuk Ramadan dia nggak tahu mau nambah apa lagi. Satu hari 25.000 istighfar, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 salawat. Mau nambah apa lagi? Udah habis 24 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacakan Al-Quran dalam rumah. Yang ketiga itu tetangga yang baik. Karena bagaimanapun rumah kita tadi dijelaskan oleh guru kita, kalau tetangganya kurang baik maka subhanallah kurang bahagia juga. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah, salat duha dan perbanyak istighfar. Istighfar di dalam rumah. Kenapa? Karena Allah janji, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Dan yang terakhir, bertakwalah kepada Allah. Masya Takwanya Allah. seorang istri diam di rumah, menjaga kehormatan, menjaga diri, ngurusin anak, itu adalah takwanya seorang istri. Masya Allah. Luar biasa. Jadi itu amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang istri. Baik jamaah, insya Allah jangan bersedih nanti karena setelah ini akan ada segmen Tanya Dong Ustadz lagi. Mudah-mudahan pertanyaan jamaah yang belum sempat terjawab akan dijawab setelah yang satu ini. Dan nanti insya Allah kita akan berdoa bersama-sama supaya rezeki kita dilapangkan. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.